Haleluya. Khotbah kali ini judulnya tidak enak untuk didengar, saudara-saudara. Karena judulnya adalah dusta yang membawa maut. Dusta yang membawa maut. Coba saudara mengucapkan ini. Berani tidak mengucapkan? Dusta yang membawa maut. 1, 2, 3. Saya lagi mengajar berseri dari Kisah Para Rasul. Dan kita sampai kepada Kisah Rasul pasal yang kelima. Ada mama papa, ya kan, yang berani berdusta setelah menjual asetnya, yaitu Ananias dan Safira. Siapa yang punya anak dikasih nama Ananias? Ada? Atau ada yang punya tetangga namanya Safira? Ada ya? Ya, dulu ada mantan sekolah SPPT yang namanya Safira. Saudara-saudara, saya mau mengajarkan kepada Anda, yang namanya dusta itu selalu membawa masalah. Karena dusta itu bukan bawaan dari surga. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bapak dari segala pendusta itu siapa? Iblis. Makanya kalau ada orang berdusta, pasti ada hukumannya. Ya kan? Di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pernikahan, di dalam pelayanan, saudara-saudara, kita akan ketemu dengan yang namanya dusta. Dan orang-orang yang masih berdusta dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, akan bertemu dengan konsekuensi yang sama. Karena dusta itu bukan DNA ilahi. Itulah sebabnya katakan kepada teman yang ada di samping saudara, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Di dalam pasal 5, saudara akan belajar sesuatu yang menarik. Saya tadi belajar bahwa di dalam pelayanan itu ada tipuan-tipuan juga ternyata. Konteks Ananias dan Safira memberi itu sedang melayani Tuhan melalui pemberian. Tapi ternyata di sana ada tipuannya. Mari kita akan melihat. Tetapi ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia dengan istrinya bernama Safira menjual juga sebidang tanah kepunyaan mereka. Jadi zaman itu gereja mula-mula sedang berapi-api melayani Tuhan. Karena dipenuhi oleh roh, maka mereka digerakkan dengan caring. Mereka punya care, mereka punya kepedulian terhadap orang-orang yang baru bertobat yang kekurangan. Maka mereka dengan sukarela menjual harta bendanya, tanahnya, asetnya, rukonya barangkali, mobilnya kalau sudah ada mobil waktu itu. Mereka berikan untuk persembahan untuk pelayanan. Tetapi Ananias dan Safira ini agak unik. Mari kita akan lihat. Uang dari penjualan itu sebagiannya ia tahan untuk diri sendiri. Dan yang lainnya ia diserahkan kepada rasul-rasul. Boleh enggak menjual kemudian memberikan separuh saja? Boleh, enggak masalah. Saudara menjual aset saudara mau kasih 1/10, mau kasih 1/20, mau kasih 50%, tidak masalah. Itu harta-hartamu sendiri, aset-asetmu sendiri. Waktu dijual juga itu milikmu sendiri. Ada masalah di sini. Ketika Rasul Petrus bertanya, maka Petrus berkata kepadanya, Ananias, mengapa kau biarkan iblis? Dengar kalimatnya. Mengapa kau biarkan iblis menguasai hatimu sampai kau berdusta kepada Roh Allah? Dengan diam-diam menahan untuk dirimu sendiri sebagian dari uang penjualan tanah itu. Tanah itu engkau punya sebelum engkau menjualnya. Dan sesudah tanah itu dijual pun uangnya masih engkau punya juga. Jadi mengapa ada maksud di dalam hatimu untuk berbuat yang seperti itu? Bukan manusia yang engkau dustai, tapi Allah. Begitu Ananias mendengar kata-kata itu langsung jatuh, stroke, langsung mati. Tidak ada kata stroke, saya tambahi aja. Saudara, ini peristiwa yang sangat memalukan, tapi memuat banyak pembelajaran kepada kita. Saudara, dusta itu membawa maut. Itu benar dalam pernikahan, itu benar dalam pekerjaan, itu benar dalam pelayanan. Maka jangan pernah melibatkan dusta waktu engkau melayani Tuhan. Amin. Jadi ada yang bisa menebak,
Kenapa Ananias mengaku bahwa ini semua saya serahkan untuk pekerjaan Tuhan, padahal separuh ditahan? Ada apa di balik itu? Ada yang bisa menduga? Ya kenapa dia harus berbohong? Kenapa dia tahan separuh tapi dia mengatakan seluruh penjualan aset saya berikan untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Langsung mati. Apa yang ada di benaknya Ananias dan Safira? Nanti saudara bisa membaca kelanjutannya. Mereka sekongkol rupanya. Bukan hanya suaminya saja, tapi istrinya juga sama punya, tidak tahu apakah mereka sudah sepakat atau belum. Nah kira-kira 3 jam kemudian istrinya masuk. Ia tidak tahu apa yang baru terjadi. Petrus berkata kepadanya, coba beritahukan kepada saya, ini kepada ibu Safira. Apakah tanah yang kau dan suamimu jual itu sebanyak ini harganya? Betul Bapak, kami jual seharga itu. Itu semua yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Langsung dia mati juga. Ada masalah apa dengan mereka? Apa yang mereka cari dengan memberi itu? Kalau mereka tulus membeli atau tulus memberi, kenapa harus ditahan-tahan dan ngomong bohong, saudara-saudara? Jadi di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan, banyak orang yang salah mengerti apa artinya melayani. Saya mau kasih tahu, saudara-saudara, yang namanya pelayanan itu rawan penyalahgunaan. Pelayanan itu banyak disalahgunakan, maka ada tipuan-tipuan dalam pelayanan. Saya sudah pernah cerita pada sebagian staf saya mendengar dan saya melihat sendiri ada film yang berjudul The Leap of Faith. Ada penginjil yang merekayasa mujizat, seolah-olah mujizat padahal bukan mujizat, untuk mengesankan kepada orang, woi saya hebat. Jadi ceritanya begini, ini evangelis yang pakai tenda di Amerika, jadi sudah di setel semuanya. Kalau ada orang datang ke kebaktian KKR, dari depan sudah ditanya, siapa namamu, alamat di mana, kamu datang sini ada keperluan apa. Kalau kamu sakit apa, coba sebutkan sudah berapa lama kamu sakit. Jadi semua yang datang sudah dicatat. Nah kemudian sementara pengkhotbah, haleluya, berapi-api. Oh saya lihat ada orang yang pakai baju hitam di pojok sana, kamu tinggal di sini, kamu kena COVID kemarin, ya kan? Dan kamu sudah masuk rumah sakit 5 kali, kamu belum sembuh. Hari ini Tuhan akan tolong kamu. Nah, orang yang tidak tahu bahwa ternyata di telinga dia ada headphone. Dan sudah ada, orang Jawa sudah diketik, sudah dikasih tahu. Dia yang tidak tahu, oh haleluya, haleluya. Dipikirnya itu pekerjaan Roh Kudus, bukan. Kemudian udah di setel di tengah-tengah jemaat, ada timnya dia yang suruh nelan hati ayam. Tapi sudah diatur ini. Kemudian nanti penginjil mengatakan, Roh Kudus memberitahukan di sini ada orang yang sedang kena kanker leher. Tuhan sedang menyamangku, kemudian muntah. Ada seperti daging, itu hati ayam yang dia telan dimuntahkan lagi. Wah saudara-saudara, kelihatannya hebat, luar biasa. Tapi akhirnya berujung apa? Ditangkap polisi, dipenjarakan. Ini sebuah contoh, The Leap of Faith dalam film itu, bahwa di dalam pelayanan ada orang-orang yang menyalahgunakan pelayanan. Saya mau kasih tahu kepada Anda semuanya, to serve is to give. Intisari melayani, to serve is to give. Mari kita mengucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Tahu to serve? Melayani artinya apa? Memberi. Melayani itu memberi. Ibadah itu memberi. Jadi kalau saudara melayani untuk mendapatkan keuntungan, untuk unjuk gigi supaya dapat penghargaan, untuk unjuk kehebatan supaya dapat pujian, salah tempat. Kalau Anda mau unjuk kehebatan supaya dapat penghargaan, masuk Indonesian Idol. Di situ saudara dapat tepukan, saudara dapat penghargaan, saudara dapat nomor hebat luar biasa. Itu kalau Anda mau unjuk kehebatan, bukan di tempat pelayanan. Amin. Saya mau meluruskan saudara supaya Anda tidak kecewa. Saya mau mengatakan seperti ini,
Karena saya juga pernah mengalami di awal-awal pelayanan salah motivasi. Saya jujur, saudara-saudara. Dan saya menyadari ketika saya melayani Tuhan dengan salah motivasi, akhirnya saya bisa melukai banyak orang dan saya juga melukai Tuhan dan melukai diri sendiri. Maka kita belajar di sini, kembali kepada Bapak Ananias dan Ibu Safira. Motivasinya apa? Ini kalau Pak Yohanes baru jual warisan, ditahan separuh, kemudian Pak Yohanes tulis cek ini, ditulis seluruh persembahan hasil penjualan tanah saya berikan kepadamu. Kemudian nanti di daftar donasi itu ditulis paling atas. Dengan jumlah pemberian 5 miliar misalkan. Orang kan akan mengatakan, wow, tidak menyangka ya Pak Yohanes bisa memberikan 5 miliar. Kemudian cerita semua tersebar. Kamu tahu enggak, dia itu jual warisan semuanya. Istrinya aja enggak dapat 1 sen pun. Anak-anaknya dikasih, semua dikasih buat pekerjaan Tuhan. Terkesan hebat, luar biasa, hebat. Tapi setelah diumumkan, Pak Yohanes sudah enggak ada lagi. Misalkan. Jadi, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ananias dengan Safira, dia memberi untuk mendapat. Itu persoalannya. Ada orang-orang yang ditanya, kenapa memberi persembahan? Supaya saya diberkati, Pak. Kenapa kasih perpuluhan? Supaya saya diberkati, Pak. Kenapa kamu melayani? Supaya saya diberkati. Kelihatannya rohani, tapi salah motivasi. Kalau Anda melayani itu untuk memberi, bukan untuk mendapat. Amin. Haleluya. Saya mendengar ada seorang ibu yang terbakar oleh khotbah seorang penginjil yang mengatakan, kalau kamu memberi sekarang, kamu akan pulang dan kamu mendapati pemberian kamu digandakan oleh Tuhan 5 kali, 10 kali, 25 kali. Tanpa pikir panjang dia tulis cek 25 juta tanpa kasih tahu suami. Padahal suami akan pakai uang itu untuk modal usaha. Jadi waktu dia memberikan, kemudian saudara-saudara, dia berharap pulang akan mendapatkan lebih banyak. Ternyata suami tanya, ini uang kemana? Kenapa kamu tulis cek sebanyak ini? Kenapa tidak kasih tahu saya? Dia marah. Akhirnya dia telepon pendetanya, kembalikan itu cek kepada saya. Itu modal saya untuk kerja. Jadi hati-hati saudara-saudara, ketika Anda memberi untuk mendapat, melayani untuk mendapat. Termasuk yang ada di depan sini. Waktu saudara menjadi song leader, waktu main musik, waktu memimpin ibadah. Jangan sekali-kali Anda mengatakan, saya mau tampil supaya saya dihargai, saya dihormati. Salah konsep. Saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena kalau saudara sudah mendapatkan pujian dari manusia, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa dari surga. Bertobat. Oke. Yang kedua, jangan macam-macam dengan dusta. Dusta itu selalu membawa konsekuensi. Konsekuensi pertama, Anda dusta 1 kali, Anda perlu 9 dusta untuk besok menutupi dusta hari ini. Saya ulangi lagi ya. 1 dusta diperlukan berapa dusta untuk menutupi? 9. Kalau lusa saudara dusta 9 kali, kira-kira hari berikutnya saudara perlu berapa dusta untuk menutupinya? 9 kali 9, 81. Nah kalau saudara dusta lagi, pada hari yang keempat, berapa banyak dusta yang saudara perlukan untuk menutupi dusta-dusta yang sebelumnya? Maka orang yang suka berdusta biasanya stres. Nah saya sudah memberitahukan kepada Anda semuanya, terutama suami-suami, jangan sekali-sekali mendustai wanita. Wanita itu dikasih indera keenam oleh Tuhan untuk mendeteksi dusta tanpa bukti. Istrimu bisa mendeteksi dusta dari bibirmu hanya dengan melihat raut mukamu. Jadi jangan sampai Anda berani mendustai istri Anda, katakan amin. Semua istri mengatakan amin. Jangan ada dusta. Yang berikutnya saudara, dusta kepada manusia. Diperhitungkan di sini, Petrus mengatakan, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Jadi dusta kepada manusia diperhitungkan
Anda sedang berdusta kepada Tuhan. Kenapa? Karena hukum janganlah kamu berdusta masuk dalam daftar hukum Allah. Janganlah kamu berdusta. Iya kan? Bahkan di dalam firman Allah dikatakan buanglah segala apa? Dusta dan perkataan kotor, geram, amarah, buang. Karena apa? Itu tidak menguntungkan. Saya sudah mengatakan kepada saudara-saudara sebelumnya, ada orang yang tiap hari berdusta, lama-lama telinganya budek. Dia cek ke dokter di Australia, di Amerika, di Thailand, di Singapura, di Jakarta, semua dokter yang mengatakan stres. Ini seorang pengusaha namanya Edwin Choa yang saya temui di airport. Kami sedang sama-sama menuju ke Singapura, saudara-saudara. Dia ceritakan begitu luar biasanya keberhasilannya, umur 33 tahun sudah menjadi manajer pemasaran alat-alat pendingin supermarket wilayah Asia. Hebat, hebat. Tetapi waktu dia mulai cerita kehebatannya, saya tidak begitu tertarik. Saat dia menceritakan bahwa telinganya budek, saya mulai tertarik. Kenapa telinganya budek? Ya, semua dokter bilang saya stres. Menurut Bapak saya stres atau tidak? Saya bilang, dari cara kamu ngomong saya tahu kamu stres. Karena ngomongnya seperti tidak tenang begitu, dokter. Saya bilang, tolong ceritakan kepada saya mulai kapan telingamu ini budek 3 tahun yang lalu. Awalnya bagaimana? Nah, dia cerita, saya ini kan manajer pemasaran Pak. Kalau untuk mendapatkan klien, customer kan saya harus menjamu mereka. Ini uang gede Pak. Ya kan? Saya harus menjamu makanan yang enak, pergi ke restoran, kadang-kadang ke diskotik. Kadang-kadang saya juga menjamu dengan wanita. Saya tanya terus terang, kalau kamu lagi menjamu tamumu dengan wanita, kamu ikut-ikutan enggak? Ya namanya laki-laki Pak. Jadi artinya kamu ikut-ikutan? Iya Pak. Apakah istrimu tahu kalau kamu mau bermain gila dengan wanita lain? Tidak bisa. Kalau istri saya tahu rumah tangga saya akan hancur. Nah. Dengar, inilah penyebabnya. Kamu 3 tahun menyimpan dusta. Jadi telingamu budek bukan oleh karena virus atau bakteri. Telingamu budek karena kamu menderita psikosomatis. Penyakit yang tidak disebabkan oleh bakteri atau virus, tapi karena masalah kejiwaan. Saudara kok tiap-tiap malam pusing, tiap malam lehernya seperti dicekik. Setelah dicek enggak masalah, darah normal, tekanan darah normal, gula normal. Kenapa? Karena tiap malam mikir, bagaimana nanti kalau selingkuh saya ketahuan? Bagaimana kalau saya nanti ketahuan? Saudara bisa menderita itu. Jangan ada dusta. Karena apa? Dusta selalu membawa bencana. Karena mendustai manusia sama dengan mendustai Allah. Amin. Sadar ya? Rasul Petrus tegas sekali mengatakan, kenapa kamu mendustai Allah? Saya mau to the point kepada Anda semuanya. Ketika Anda mendustai saya, Anda sedang mendustai Allah. Ketika istri mendustai suami dan suami mendustai istri, Anda sedang mendustai Allah. Ketika Anda sedang berdusta, Anda sedang melanggar kebenaran firman Allah. Tengok teman saudara, pelototin matanya dan bilang jangan berdusta lagi. Kurang keras, saya belum yakin saudara mengucapkan dengan ketulusan hati. Tolong lihat teman saudara, pelototin matanya bilang jangan berdusta lagi. 1, 2, 3. Pelajaran yang berikutnya buat kita saudara-saudara. Jadi yang pertama, dusta itu membawa maut. Yang kedua, mendustai Allah sama dengan mendustai manusia. Yang ketiga, saudara-saudara, jangan macam-macam dengan hamba Allah yang diurapi seperti Petrus. Karena dia bisa tahu. Apa yang bisa memampukan Petrus mengatakan, hei kamu ini macam-macam. Kenapa kamu berdusta? Nah Petrus tidak punya spionase atau tidak punya mata-mata yang memata-matain jual berapa dan sebagainya. Tapi jauh di lubuk hatinya karena dituntun oleh roh, diurapi oleh Roh Kudus. Petrus tahu, nah ini saudara-saudara, makanya kalau melayani Tuhan, layani dengan urapan.
Karena waktu Anda melayani dengan urapan ada karunia yang Tuhan berikan, salah satunya adalah karunia hikmat marifat. Atau mungkin dalam bahasa kerennya itu weruh sadurunge winarah. Ini hanya orang dari Jawa yang tahu. Apa itu? Weruh sadurunge winarah. Mengerti sebelum terjadi. Urapan dari Tuhan itu memampukan saudara-saudara bisa melihat, ini nipu nih. Oh ini tidak benar. Saudara-saudara, saya mau mengatakan Anda semuanya, kita semua perlu urapan dari Tuhan dalam pelayanan. Karena di dalam pelayanan saudara akan ketemu seperti orang seperti Ananias dan Safira. Tidak semua orang yang senyum dengan Anda mengatakan, Pak Paulus saya diberkati, haleluya Tuhan baik. Dia akan terus seperti itu di belakang. Ada yang di depan senyum, di belakang nikam, ada. Ada yang di depan saudara seolah-olah ramah, baik, di belakang ngomongin saudara, ada. Ada yang memuji-muji Anda, di belakang dia menjelek-jelekan Anda. Banyak, cuma di sini tidak ada. Di Arab Saudi sana banyak. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi ketika kita tidak diperlengkapi dengan urapan, kita mudah dipermainkan oleh orang. Saya mau mengajak kita semuanya, mari kita melayani dengan urapan dari Tuhan. Wah, mulai dari pasal 2, 3, 4, 5 kita melihat kehebatan Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain dipakai oleh Tuhan karena apa? Mereka baru saja dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Cuma saya mau meluruskan kepada Anda semuanya. Banyak orang yang berlomba-lomba ingin dipenuhi tapi tidak tahu untuk apa dipenuhi. Ingat baik-baik, kamu akan menerima dunamos, kuasa. Dalam bahasa Jawa, kowe bakal nompo kasekten. Tahu kasekten? Kamu akan menjadi sakti, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk hebat-hebatan, tapi untuk menjadi martus, menjadi martir, menjadi saksi. Jadi dipenuhi roh, itu tujuannya untuk apa? Kita dimampukan melayani Tuhan. Bukan untuk aksesoris gagah-gagahan. Oh saya sudah dipenuhi roh. Saudara pergi ke pasar, nawal sandar jepit. Kemudian saudara lihat, lama sekali. Bahasa roh. Lihat ke bawah, sandal lama. Saudara lihat di situ ada, laba-laba. Saudara menggunakan bahasa roh untuk terkesan supaya super rohani. Salah. Bahasa roh itu diberikan kepada kita. Saya menggunakannya waktu berdoa untuk apa? Untuk membangun diri kita sendiri. Bahasa roh diberikan bukan untuk gagah-gagahan sehingga terkesan kita menjadi super rohani. Kita dipenuhi roh untuk menjadi martir, untuk menjadi saksi. Seperti apa kata Kisah Rasul 1 ayat 8. Katakan amin. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, saya suka kita semua melayani dengan roh, bahkan dipenuhi oleh roh. Cuman mohon pakai kuasanya, jangan hanya bangga dengan tandanya. Bahasa roh itu adalah tanda. Jangan sampai Anda begitu terlena kagum dengan tandanya, lupa menggunakan kuasanya. Sama seperti waktu saya beli HP. Waktu saya beli HP, saya terima 2 hal. Kotak yang isinya HP dan kwitansi selembar kertas. Kwitansi itu adalah tanda terima. Yang saya pakai kemana-mana HP-nya atau kwitansinya. Ya kalau saya kemana-mana saya banggakan, Pak saya punya HP nih, saya sudah terima nih. Lihat, ini tanda terimanya. Saya sudah beli HP iPhone X, saya punya tanda terimanya. Kemudian saya tidak pernah memakai HP-nya, salah poinnya, salah tujuannya. Saudara-saudara, kalau Anda kemana-mana hanya menunjukkan tandanya, tapi tidak memberdayakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saudara sehari-hari, salah poinnya, salah tujuannya. Kamu akan menerima kuasa supaya kamu bisa menjadi saksiku. Jadi kalau selesai ibadah pencurahan Roh Kudus, kepada semua saudara-saudaraku yang sudah rajin mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus, sekarang saatnya keluar dari rumah
melayani Tuhan menggunakan kuasa itu. Jadi kalau saudara bolak-balik dipenuhi roh, tidak pernah menginjil. Lalu untuk apa saudara dipenuhi roh? Dipenuhi roh itu supaya kita keluar dan melayani Tuhan. Salah satunya seperti Petrus. Dia diberi karunia untuk mendeteksi kebohongan seseorang. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu sekarang ini ada banyak hoak, ada banyak penipuan. Tadi pagi aja saya dapat, selamat kepada Anda, baru mendapatkan hadiah 117 juta. Ya kan? Saudara pernah dapat seperti itu di HP saudara? Saudara sudah tahu mendapatkan itu, apa yang saudara lakukan setelah dapat SMS itu? Pergi ke ATM, ngirim uang, atau saudara jawab, bertobat kau sekarang atau masuk neraka. Itu tiap hari saudara bisa mendapatkan macam-macam hoak, macam-macam penipuan. Kalau Anda tidak punya kekuatan dari dalam untuk membedakan ini benar, ini salah, kita bisa tertipu. Saudara-saudara, saya pernah tertipu. Jadi saya memberitahukan kepada Anda, waspada setiap hoak, SMS, apapun saja yang masuk di HP saudara. Satu kali kami hampir saja kehilangan uang 25 juta, karena tiba-tiba ada yang telepon, Pak, ini anak Bapak jatuh dan sekarang gawat darurat di rumah sakit. Saya masih ingat tuh. Saya dengan istri panik, di mana ini? Kemudian belum sampai ke rumah sakit sudah telepon, segera Pak, ini hitungan menit ini, kalau Bapak tidak membeli alat ini, anak Bapak tidak bisa diselamatkan. Tolong kirim uangnya ke sini, sekian jumlahnya. Istri kami diberi hikmat, kita cek, rumah sakit mana? Kita pergi ke rumah sakit, ternyata anak saya tidak ada. Kita telepon sekolah, anak masih di sekolah. Pelajaran dalam hidup ini, selalu ada orang-orang yang menggunakan dusta, penipuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan orang-orang yang penuh dengan roh dan urapan, saudara akan terbebas dari ini. Karena Tuhan bisa menuntun Anda kepada kebenaran. Amin. Haleluya. Kita lanjutkan, satu poin lagi. Hasilnya apa? Hasil dari peristiwa ini apa? Mari kita lihat, saudara-saudara. Di ayat-ayat yang berikutnya, dari pasal yang kelima tadi, orang begitu kagum, orang begitu heran dengan apa yang terjadi. Ayat yang ke-11, maka semua orang-orang percaya itu dan orang-orang lainnya, ayat yang ke-11, pasal yang kelima, yang mendengar tentang peristiwa itu menjadi takut. Karena pelayanan rasul-rasul, maka banyak keajaiban dan hal-hal luar biasa terjadi di antara masyarakat. Dengan sehati semua orang percaya berkumpul di serambi Salomo di rumah Tuhan. Dan orang luar tidak ada yang berani datang berkumpul dengan orang-orang percaya itu. Tetapi orang-orang percaya itu sangat dihormati oleh masyarakat. Sangat dihormati, sangat disenangi. Kenapa mereka disenangi? Kenapa orang-orang Kristen mereka disenangi oleh masyarakat? Mengapa jumlah mereka ditambahkan tiap hari? Karena buat mereka mujizat itu biasa. Saya ulangi lagi, di gereja mula-mula mujizat itu biasa. Setiap hari ada terjadi dalam pelayanan, dalam kehidupan umat Tuhan, bukan sesuatu yang luar biasa. Ketika orang, masyarakat di sekitar kita mengalami keajaiban, melihat keajaiban, maka di benak mereka mujizat itu biasa. Semua mengatakan mujizat itu biasa. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Harusnya itu ada dalam hidup saudara. Ketika kita hidup di bawah pimpinan roh, ketika kita dipenuhi roh dan mau melayani Tuhan, pelayanan itu bisa terjadi waktu Anda keluar dari rumah. Keluar dari rumah, lakukan sesuatu yang Anda bisa lakukan apa? Roh Allah ada padaku, kata Tuhan Yesus. Yesus sendiri mengatakan roh Allah ada padaku. Untuk apa? Memberitakan kabar baik. Membebaskan yang terbelenggu, mendoakan orang yang sakit. Roh yang sama yang ada di dalam Yesus, roh yang sama diberikan kepada saudara. Maka seharusnya saudara keluar dan melakukan sesuatu. Doakan, berkati, kasih kata dorongan, beritakan kabar baik. Saudara,
saudara akan jadi heran, kenapa Tuhan bisa pakai saya? Saya masih ingat pelayanan di Cepu, di Betani Cepu. Dan dalam pelayanan itu, saudara-saudara, saya tidak mendoakan orang. Saya hanya menolong saudara, menyadarkan saudara, di dalam dirimu ada kuasa Tuhan. Di dalam setiap orang percaya, di dalam dirimu ada roh Allah. Dan roh yang aku berikan kepadamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Berdayakan roh Allah dalam diri saudara. Saya mengatakan Anda bisa berdoa untuk dirimu sendiri dan orang lain. Tidak mesti harus didoakan oleh pendeta. Saya mengatakan semua yang sakit maju ke depan, tumpang tangan di tempat yang sakit dan berdoa sendiri. Saya tidak berdoa. Meyakini bahwa ada kuasa di dalam diri saudara. Ada seorang ibu yang adalah TKW di Malaysia, yang tidak kembali ke Malaysia karena kena kanker rahim. Sudah 2 tahun katanya dia tidak bisa operasi karena BPJS-nya belum selesai. Tapi hasil pemeriksaan dokter di dalamnya ada benda atau ada tumor yang besar. Saudara, saya berdoa jam 10. Jam 3 saya dapat telepon dari anaknya, dari gembala, Pak ada yang terjadi tadi. Bapak tadi waktu menyuruh semua orang berdoa yang sakit-sakit, ada seorang ibu yang waktu keluar jam 3 tadi dia pergi ke kamar mandi, ada sesuatu yang keluar. Yaitu gumpalan yang besar. Saya bilang, saya tidak percaya sebelum saya lihat foto. Tolong difoto, benar atau tidak? Difoto. Dan benar ada gumpalan yang besar keluar dari rahimnya. Dan saya bilang, tolong kalau benar suruh dia datang besok. Waktu saya KKR di gereja lain datang untuk dia bersaksi. Dia datang. Dan benar. Ibu itu berdoa buat dirinya sendiri. Dan pada akhirnya dia mengalami keajaiban. Karena di dalam diri kita ada kuasa. Amin. Amin. Jadi kalau saudara ketemu dengan orang yang sakit dan mengatakan orang sakit itu minta mungkin pertolongan pada saudara, beranikah saudara mengucapkan seperti Petrus? Emas dan perak, dolar, rupiah aku tidak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu dalam nama Yesus, sembuh. Berani? Ini anak-anak panti yang masih sekolah, kalau ada temanmu kerauhan di kelas, berani mendoakan? Jujur, ya kan? Kalau ada temanmu di kelas kerauhan berani tumpang tangan kau mengatakan dalam nama Yesus setan keluar. Ya. Atau dalam nama Yesus aku yang keluar. Saudara. Karena takut. Amin.